Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febrilianti Fajrin, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai GeoGebra. Apa itu GeoGebra? Apa fungsi dari GeoGebra? Bagaimana cara mendownload dan menginstal GeoGebra? Dan bagaimana cara penggunaan dasar dari aplikasi GeoGebra. Oke, langsung saja. GeoGebra adalah software matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus yang berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Agar lebih mudah, software ini sangat membantu untuk teman-teman atau para guru matematika dalam mengerjakan tugas atau pembelajaran matematika yang berkaitan dengan geometri, aljabar, tabel, grafik, statistik, dan kalkulus. Kemudian kita lanjut bagaimana cara mendownload aplikasi GeoGebra. Pastikan koneksi internet sudah tersambung. Langsung saja kita klik Google Chrome atau Mozilla atau yang lainnya. Ketik www.geogebra. Nah, di sini sudah ada www.geogebra.org. Kemudian langsung saja enter. Nah, kita besarkan dulu. Di sini ada beberapa pilihan, ada home, new feed, resource, profile, people, classroom, dan di sini ada app download. Karena kali ini kita akan mendownload aplikasinya, maka kita klik app download ini. Langsung di sini ada beberapa option lagi, graphing calculator, 3D calculator, geometri, GeoGebra klasik 6, klasik 5, case calculator. Nah, untuk para pemula biasanya menggunakan GeoGebra klasik 5. Tetapi kali ini saya akan mendownload GeoGebra klasik 6. Di sini juga ada dua pilihan, dua option, ada start dan download. Option start ini jika kita hanya ingin berlatih atau melihat tampilan GeoGebra dari klasik 6 ini saja. Namun langsung saja kita klik download. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa sedang dalam proses pendownloadan. Nah, sambil menunggu, di sini kapasitas dari GeoGebra ada 64,8 MB. Nah, di sini juga ada waktunya. Jadi waktunya tergantung kecepatan dari internet teman-teman. Ini tinggal beberapa detik, kita tunggu sebentar lagi. Nah, jika sudah, kita langsung klik. Kita tunggu hingga aplikasinya terinstall di laptop kita. Nah, di sini ada keterangan installing ya. Berarti proses penginstalan sedang berlangsung. Jika sudah selesai terinstall, di sini teman-teman bisa lihat sudah tertera di dalam layar laptop kita. Lalu bagaimana cara penggunaan dasar dari GeoGebra klasik ini? Langsung saja kita buka. Dan ini adalah tampilan awal dari GeoGebra klasik 6. Di sebelah kanan ada beberapa menu, yaitu graphing, geometri, 3 dimensi grafik. Itu disesuaikan dengan kebutuhan kita yang akan kita gunakan. Seperti graphing jika kita ingin membuat grafik, kemudian geometri jika kita ingin membuat bangun datar seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan lain-lain. Kemudian 3 dimensi grafik ini jika kita ingin membuat kubus, balok, limas, dan lain-lain. Oke, kita skip dulu bagian ini. Kemudian di sini ada diagram kartesius dan di bagian atas terdapat beberapa menu jika kita ingin membuat grafik, dan di bawahnya adalah halaman jika kita membuat garis atau titik.
Oke, saya akan memperkenalkan menu-menu yang ada di atas ini. Di sini ada menu move jika kita ingin memindahkan grafik. Kemudian ada menu titik. Di dalam menu titik ini ada beberapa pilihan. Ada point on object, atau coordinate point, intersect, key point, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya, jika teman-teman lihat di bawah terdapat box warna hitam, di situ ada langkah atau perintah yang bisa kita lakukan. Contohnya, jika kita ingin membuat titik atau poin, di situ keterangan atau perintah select position or line. Berarti kita harus meletakkan posisi di mana letak dari titik yang akan kita buat. Misalnya saya meletakkan titiknya di sini. Oke. Kemudian di bagian kiri, di bagian halaman ini sudah tertera titik A terdapat pada koordinat negatif 2,3. Seperti itu. Kemudian pada menu lain juga sama, pada menu garis juga sama. Di sini ada beberapa pilihan: line, segment, segment with given length, ray, polyline, vector, dan lain-lain. Jika kita ingin membuatnya sama seperti tadi, di bawah terdapat perintah. Misalnya kita ingin membuat line, select to point or position. Nah, jadi kita pilih dua titik untuk membuat garis. Misalnya saya membuat garis titik pertama, titik B di sini, dan di sini sudah otomatis terdapat garis lurus jika kita ingin membuat titik kedua. Nah, titik keduanya saya letakkan di sini. Oke. Di sini juga terdapat, selain terdapat koordinat dari titik B dan titik C, juga terdapat fungsi dari garis BC, yaitu negatif 5x ditambah 8y sama dengan 4. Menu selanjutnya yaitu jika kita ingin membuat dua garis yang berhubungan seperti perpendicular line atau garis tegak lurus, kemudian parallel line, garis yang sejajar, perpendicular bisector, angle bisector, atau garis bagi, tangan, atau garis singgung, juga sudah tertera langkahnya atau perintahnya di dalam box yang hitam di bawah. Contohnya, jika saya ingin membuat perpendicular line, di sini select point and perpendicular line. Jadi kita harus memilih poinnya dulu, kemudian kita pilih garis mana yang akan tegak lurus dengan garis A gitu. Kemudian saya pilih titik A tegak lurus dengan garis BC. Nah, seperti ini. Di menu selanjutnya yaitu ada menu polygon, di mana pilihannya ada polygon, regular polygon, rigid polygon, vector polygon. Nah, regular polygon sendiri itu biasa digunakan untuk segi sama sisi. Misalnya saya ingin membuat segi 4 sama sisi atau persegi ya. Di situ ada keterangan select two points dan enter number of vertex. Jadi kita harus memilih dua titik terlebih dahulu. Saya pilih titik D di sini dan titik E di sini. Nah, karena tadi kita ingin membuat persegi atau segi 4, kita kita ketik 4. Namun jika teman-teman ingin membuat segi 5, berarti teman-teman ketik 5. Oke, langsung saja. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini ada lingkaran, circle with center stroke point, jadi lingkaran dengan titik tengah. Kemudian circle, center and radius, lingkaran dan
jari-jari, kemudian kompas, circle through 3 points atau lingkaran dengan 3 titik, kemudian semicircle, setengah lingkaran, dan lain-lain. Contohnya, jika saya ingin membuat circle with center through point. Nah, select center point, then point on circle. Jadi kita harus memilih titik yang akan menjadi senternya, yang akan menjadi titik tengahnya. Contohnya, jika kita ingin membuat titik tengah di sini, otomatis lingkaran sudah mengikuti ya. Gitu. Kemudian saya berhenti di sini. Ya, gitu. Menu selanjutnya yaitu ellipse. Di sini ada pilihan, ada ellipse, hiperbola, parabola, connected 5 point, dan sudah jelas keterangan atau langkah yang harus kita lakukan. Kemudian di sini ada menu angle atau sudut, ada angle with given size, distance or length, dan lain-lain. Misalnya saya ingin membuat angle. Nah, di sini angle select 3 points or 2 lines. Jadi kita bisa menggunakan garis atau bisa menggunakan titik. Jika kita menggunakan titik berarti titiknya minimal ada 3. Jika kita menggunakan garis berarti titiknya ada 2. Oke, kita akan membuat sudut dengan menggunakan garis. Saya pilih segmen, kemudian saya buat garisnya. Garis CK. Kemudian saya pilih segmen lagi, saya membuat garis dari C ke L. Di sini ada garis L dan garis M. Kemudian kita ingin menentukan sudut dari KJL. Langsung saja angle select 2 lines, berarti kita harus memilih 2 garis, garis L dan garis M. Nah, seperti itu. Jadi di sini sudah tertera sudut besar sudut dari KJL, besar sudut luar ya, adalah 303,69 derajat. Seperti itu. Pada menu selanjutnya yaitu ada menu bayangan atau reflect. Di sini pilihannya ada reflect about line, bayangan titik terhadap garis, bayangan titik terhadap titik, bayangan titik terhadap circle atau lingkaran, kemudian bayangan titik hasil rotasi, bayangan titik hasil translasi, dan bayangan titik hasil dilatasi. Saya akan mencontohkan bayangan titik terhadap garis. Jadi di situ perintahnya select object to reflect, then line of reflection. Jadi kita harus memilih titik mana yang akan kita bayangkan, kemudian terhadap garis mana atau sumbu mana. Oke, saya akan pilih terhadap garis. Misalnya saya ingin membuat bayangan dari titik C terhadap sumbu X. Nah, seperti ini. Dan di sini sudah jadi bayangan dari titik C, yaitu biasa dilambangkan dengan C aksen. Nah, di sini sudah tertera juga keterangannya. Di menu selanjutnya yaitu di sini ada beberapa option, silinder, text, image, OK button, checkbox, dan input box. Biasanya ini digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Kemudian di menu yang terakhir di sini kita bisa move graphic view, kita bisa menggeser, kemudian zoom in, zoom out, mengecil dan membesarkan. Kemudian delete, visual, copy visual style, dan lain-lain. Misalnya kita ingin menggeser. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mendelete kita bisa gunakan
kita bisa pilih titik 3 ini kemudian delete gitu. Otomatis titiknya atau garisnya yang tadi kita buat akan hilang. Selain kita dapat zoom in zoom out lewat option ini, kita juga bisa zoom in zoom out lewat pilihan yang ada di bawah kiri. Zoom in zoom. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mencari grafik dari sebuah fungsi, teman-teman bisa lakukan langkah ini. Kita masukkan dulu fungsinya di sini. Misalnya saya ingin mencari fungsi grafik dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 4. Nah, seperti ini. Kemudian untuk fungsi kuadrat, sama seperti tadi, kita masukkan dulu fungsinya. Fx sama dengan x kuadrat. Untuk mengetik kuadrat, teman-teman bisa menggunakan bantuan keyboard yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian klik, masukkan angka 2, kembali lagi, ditambah 2x ditambah 4. Nah, seperti ini. Jadi fungsi grafik dari fungsi x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 seperti ini. Kemudian untuk fungsi trigonometri, sama, kita masukkan fungsinya, misalnya fx sama dengan sin x, enter. Nah, jadi seperti ini. Nah, tadi sudah saya hapus fungsinya, kemudian saya ingin memberi contoh sedikit jika kita ingin membuat 3 dimensi grafik. Nah, di sini ada tampilan bidang datar dan bidang ruang. Kita geser dulu, kita perbesar bidang ruangnya. Di sini menunya hampir sama seperti tadi, namun ada yang berbeda sedikit. Di sini ada untuk mengiris dari daun ruang, irisan. Nah, misalnya saya ingin membuat balok cube ya, select 2 points, berarti kita harus memilih 2 titik. Nah, di sini titik pertama, kemudian titik kedua saya letakkan di sini. Nah, otomatis kubusnya sudah jadi. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.